Pak Nedi, saya di sini sebagai Ketua Lembaga Perdagangan Pekerja Migran Indonesia ya. Nama lembaga saya Gerhana Pro ya. Lembaga Gerhana Hatiana Pro Kelima. Jadi saya mau minta keterangan Pak. Ini awal cerita pemberangkatan itu seperti gimana Pak teknisnya, mulai dari pemberangkatan dari rumah sampai ke tempat kerja di sana Pak. Tolong saya minta keterangannya yang jelasnya seperti itu. Sebutkan nama dulu ya, nama, alamat. Nama saya Nendi Rusmana, alamat Kampung Pucang Sayang, RT 7 RW 2, Kecamatan Gerbitung, Kabupaten Sukabumi. Usianya berapa? Usia 20 tahun. Oke. Pertama kita diantar dulu Pak. Sama siapa? Sama Pak Ihin. Pak Ihin Ya, yang pertama menawarkan kerja. Ya, yang pertama terus menawarkan kerja nyampe bandara. Dia bilang masuk Malaysia tuh resmi, lewat depan juga dia bilang. Nah pas kita udah di Pontianak, kita dibawa lagi sama yang nganter, ternyata lewat belakang ilegal dia bilang. Kita diantar nyampe pedalaman lah, gak tahu apa tuh namanya, gak tahu Sambas, gak tahu Kalimantan. Pas itu kita dijemput pakai ojek lah, pakai ojek nyampe pedalaman, nyampe Dayak 12 jam itu, dari jam 5 sore nyampe jam 5 subuh. Nah, dari situ kita istirahat bentar, lalu kita berangkat lagi jalan kaki lewat hutan Borneo tuh, lewat hutan Borneo kita 12 jam di jalan kaki itu, 12 jam kita di hutannya 2 hari. Selepas itu kita nyampe perbatasan Malaysia, kita diangkut ke penampungan. Di situ kita kasih makan dulu biasa, kasih makan, lalu diantar ke tempat tujuan Kilang. Yang dijanjikan sama Pak Ihin tuh kilangnya kilang besar, terus fasilitasnya ada, karyawannya pun ada 4.000 dia bilang. Pas kita masuk nggak sesuai dengan omongan Pak Ihin. Pas pertama kita gak dikasih seragam, gak dikasih sepatu, terus soal gaji pun melenceng lah, nggak sesuai dengan omongan. Dia pertama bilang 1 bulan langsung 5 juta. Nah, gak ada potongan apa-apa, cuma potongan tabungan 100 ringgit 1 bulan. Dia bilang. Pas kita gajian tuh kerja 1 bulan, di situ kita cuma dibayar 15 hari, ada gantungan. Terus pas bulan kedua kita gajian lagi, di situ kita dapat potongan besar, dapat potongan agent sama tabungan, makan, air, listrik, bilik pun nggak dipotong, nyampe 600 lah potongan tuh ada. Kalau nggak salah tuh kita terima gaji cuma 700 pertama itu, belum pernah kita nyampe 5 juta per bulan, tuh nggak ada. Nah terus sebelum pemberangkatan nih Pak, itu Bapak berangkat ke sana itu berapa orang dan dipungut biaya tidak dari pihak ini, pihak pemroses yang namanya Solihin itu? Kita yang kloter 1 itu berangkat 8 orang. 8 orang. Ya, 8. Dipungut biaya enggak? Dipungut biaya berapa per orang? 2 juta per orang buat bikin permit. Ya bilang tuh. Ada juga yang 2.500.000, yang itu dengan pulang Pak. Terus itu waktu proses ini, waktu pembuatan apa namanya? Permit, paspor itu di mana Pak? Paspor kita bikin di Blitar. Di Blitar. Siapa yang ngantar? Solihin juga itu yang ngantar. Sama siapa? Sama Pak Ahmad Tasih. Pak Ahmad Tasih. Ya. Nah, kemudian dari situ kita bikin paspor lah situ. Dia tanya, dia tanya sama kita, kalau misalkan kamu entar ditanya di apa pas bikin paspor, bilang aja buat paspor buat rekreasi, itu
jangan bilang buat kerja. Ya. Ya kita jujur itu aja lah, ngikutin apa kata Pak Ahmad Tasih. Kita jelasin buat paspor, buat ke Malaysia, buat bikin buat apa? Rekreasi. Buat rekreasi itu. Udah gak ada lagi tuh. Nah ini kan pertanyaan ke-1 dan kedua udah. Pertanyaan ketiga, selama posisi Pak Nendi ya, selama kerja di sana yang dihadapi itu apa aja itu? Banyak lah pokoknya tuh, tentang bosnya pun kasar gimana tuh, banyak. Terus dengar informasi saya mengenai masalah hal pas begitu keluar dari perusahaan itu kan Pak Nendi istilahnya dengar informasi ditangkap polisi dan diamankan sama agensi di sana, kemudian ditempatkan lagi kerja di salah satu ladang sawit. Nah itu ceritanya gimana Pak? Tolong bisa kita di kilang pertama kita 9 bulan, situ ada pengurangan karyawan, disuruh cuti nyampe 3 bulan. Nah, soal ongkos, soal tambang itu dibayar oleh majikan. Majikan bilang dari sini pakai ongkos majikan nyampe penginapan, nyampe Pontianak, kita nggak dipungut biaya apapun. Nah, terus kita ada yang jemput, cuma dijanjikan pakai bis, yang datang cuma mobil biasa, yang kecil lah, mobil kijang itu Pak. Nah selama kerja yang 9 bulan di sana, setiap bulan itu gaji dibayar nggak? Dibayar, perusahaan dibayar, tapi setiap bulan ada potongan. Ada potongan. Nah setelah keluar dari perusahaan tersebut, waktu itu kan datang keluar nih dari perusahaannya. Nah kemudian posisi kerja di ladang sawit itu perjalanan seperti gimana Pak? Perjalanan kita dibawa dulu pulang pergi lah itu. Sama siapa? Sama itu yang sama Samseng. Samseng sama mafia itu. Kita di sekapun nyampe 5 hari lah kalau nggak salah itu. Sampai handphone sama uang pun kita diambil. Sama siapa? Sama Samsung itu, sama mafia yang mau jual kita. Nah dari situ kita bilang kita mau dibawa kemana sebenarnya, daripada kayak gini kita minta pekerjaan aja. Nah, ditawarin kerja di ladang sawit, kita setuju semua dari situ, yang di ladang sawit. Yang penting kita bebas dulu dari mafia ini. Kalau misalkan kita udah di ladang sawit, mau kerja mau pulang. Terus habis itu kita diantar ke ladang sawit. Dari perjalanan tuh adalah sekitar 7 jam perjalanan dari Sibu ke Daro itu. Kita dibawa, lalu kita nyampe kita nggak nyampe itu, cuma diantar nyampe gate. Lalu ada agen yang dari ladang sawit yang bayar kita sekitar berapa ya itu kita dibayar. Pertama itu ngasih uangnya 500 ringgit kalau nggak salah itu. Dari situ kita diambil perjanjian bayar tambang 850. Tapi kata agen yang di dalam itu, kita jangan bilang sama manajer sini kalau kita dari Sibu, bilang aja kita dari Inden langsung. Bilangnya. Nah, kita setuju dari situ, soalnya kita pun gak mau lagi diambil sama Samsung. Kita jujur sama manajer bahwa kita bukan dari Indon, bukan dari kita dari Indon langsung, bukan pindahan. Dari situ kita bayar tambang sekitar 850. Terus yang lain pun cerita sama orang lama, sama mandor, bahwa kita tuh ketipu. Asalnya mau pulang, tapi kita malah dijual ke ladang sawit sama Samsung itu, sama mafia itu. Nah dari situ pihak Opis dari ladang sawit tahu bahwa kita tuh mau pulang, bukan mau dipekerjakan. Di situ kita dipanggil semuanya untuk naik ke Opis, untuk jujur
gimana kronologinya, gimana itunya lah pokoknya. Dari situ kita jujur semua. Nah, pas itu kita langsung dipulangkan dari situ. Yang terpenting kamu urusan sama agen kamu yang bayar kamu, penting kamu bayar tambang sama utang dulu ya itu. Dari pihak kilang sini kamu udah bebas, gak ada utang apapun. Nah, terus sekarang gini, kerugian pas begitu keluar dari perusahaan tersebut yang dirampas mulai dari HP, uang, itu keseluruhannya berapa Dari kerugiannya itu? Kalau uang sekitar 1.000 ringgit adalah Ya, uang 1.000. kalau dirupiahkan Kalau dirupiahkan 3 juta. 3 juta belum HP. Belum HP juga ada yang 2.500, ada juga yang 1.000, yang 700, 800 Nah, tuh. terkait masalah yang dirampas itu pas waktu berangkat mau pulang, ini yang 13 orang, 16. 15 orang, yang 15 orang berarti ya. Jadi itu semua dirampas berarti. Ya, semua dirampas. Sama orang-orang pihak agensi di sana. Ya. Terus saya dengar informasi waktu itu ada keterangan bahwa ada pihak polis di sana yang merampas hak-hak PMI juga. Betul nggak itu? Pasti sih itu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, jadi intinya segala permasalahan yang dihadapi selama kerja di Malaysia itu berarti ceritanya seperti itu ya. Iya. Jadi intinya saya minta keterangan yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya di sini Pak ya. Jadi agar saya di sini mendampingi secara upaya hukumnya terkait menuntut hak-hak kerugian PMI yang dihadapi, mungkin nanti bisa untuk diperjuangkan kembali gitu loh Pak. Ya. Nah, makanya saya meminta keterangan cerita dari awal Bapak sebagai pekerja migran Indonesia yang ditempatkan bekerja di negara Malaysia. Ini kan waktu kru pertama ya, pemberangkatan kru pertama ya. Nah, mungkin keterangan yang sudah yang diberikan ke saya masih ada apa cukup? Nah, mungkin dari saya gitu aja. Saya di sini sebagai Ketua Lembaga Gerhana Pro meminta keterangan. Saya sangat bersyukur ya dengan keselamatan dari pihak tim pekerja Malaysia yang sudah dipulangkan ke Indonesia, bisa berkumpul dengan keluarganya seperti itu. Mungkin dari saya cukup seperti itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Denny ya. Itu aja mungkin Pak Denny, waktu kepulangan ke sini ada kesulitan nggak dari pihak pemerintah untuk membantu? Alhamdulillah nggak ada. Waktu pulang dari pihak agensi itu langsung diantarkan kemana dulu? Kita nginap dulu di Kalimantan. Di situ kita langsung menuju Bandara Pontianak. Bandara Pontianak. Iya. Kemudian dari Bandara Pontianak? Dari Bandara Pontianak kita urus masing-masing sendiri. Masing-masing sendiri. Ya, di sana tidak ada yang ngebantu. Tidak ada yang ngebantu lagi. Pas kita di Bandara Pontianak tuh gak ada yang ngebantu. Dari pihak pemerintah juga tidak ada yang datang. Tidak ada juga. Tidak ada. Karena kan mungkin tidak ada informasi ya. Iya. Tidak menginformasikan hal ini ke pihak pemerintah. Iya. Jadi pas pulang dari sana kemana lagi? Langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu kita jemput sama keluarga. Oh, jadi minta tolong ke keluarga. Iya. Gitu. Terus gini Pak, itu kan waktu itu pihak Pak Saipul nih. Iya. Pihak Pak Saipul berarti yang ngurus permasalahan penjemputan pemulangan itu. Iya. Pak Saipul sama siapa aja waktu itu? Pas saya pun cuma sama drivernya. Menjemput ke sana, Iya. sampai ke Pontianak. Bukan. Yang pas jemputan pertama itu kita dari Sawit. Ya nyampe gate yang pertama kita diantar sama Samsung. Berarti Pak Saipul Ya. menjemput sana Ya. sama timnya. Ya. Berarti dari situ langsung dibawa ke rumahnya Pak Saipul. Ya, kita dari ladang sawit itu dijemput sama Pak Saipul, nyampe Sibu, kita nginap dulu di penginapan. Dari situ kita naik bis dari Pak Saipul. Dari Sibu kita ke Sirian, dari Sirian kita ada yang jemput lagi tim Pak Saipul nyampe perbatasan Malaysia, nyampe Intikong.
Dari situ kita diinap di itu rumahnya Mas Saiful, gak tahu rumahnya siapa. Gak tahu. Dari situ kita ada yang jemput sekitar jam 2 malam. Kita dijemput, diantar ke Bandara Pontianak. Dari situ kita urus sendiri, urus masing-masing, gak ada yang ngurusin lagi. Oh, jadi dari Pontianak udah nggak ada yang ngurusin lagi ya? Udah gak ada. Pas pulang dari Pontianak langsung ke Soekarno-Hatta ya? Iya, Pakai apa itu? pesawat, naik pesawat. Sendiri ngurusnya? Iya sendiri. Kita sama-sama lah yang 13 Iya, orang. 13 orang. Oh, berarti emang ada uang ya di sana ya? Ya, Ada kita ada masih uang. bawa uang ya? Enggak, kita uang nggak bawa, masih nggak bawa. Lo kok bisa masuk ke pesawat? Dari orang tua kita. Oh, dikirim, Iya, dikirim. Berarti pas waktu di Pontianak tuh kita udah nelpon dulu ke keluarga ya? Ini di backup perkara masalah biaya pemulangan itu Pak. Ini di backup sama pihak perwakilan ini apa namanya PL sponsor gitu. Jadi pihak PL sponsor yang namanya Denny itu katanya Solihin yang membiayai masalah pemulangan hal ini yang dikirim ke Pak Saiful, karena Pak Saiful ini yang mengurus ke sana istilah waktu penjemputan terkait masalah biaya, karena waktu itu Pak Saiful minta biaya per 1 PMI dimintain biaya 1.700.000 dikali 13 orang ditambah sama orang yang Jawa Tengah itu, jadi semuanya 14 orang berarti ya. Iya. Nah, seperti Oh, itu. jadi tapi berarti tanggung jawab ya dari pihak itunya. Ya ada tanggung jawab masalah ini Penjemputan. biaya. Cuman dari pihak keluarga sedikit pun tidak mengeluarkan biaya selain waktu penjemputan ke bandara. Sama itu kita kan ada utang makan di ladang sawit itu, kita dibayar sama keluarga juga itu. Ya dari situ terus ongkos naik. Dibayar dari pihak keluarga mana? Iya, dari keluarga kita masing-masing. Dibayar berapa? Ada itu sih, tergantung kita ya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Jadi pihak keluarga mengeluarkan biaya Iya, lagi berarti ya? Buat bayar utang kita itu. Yang di sana? Ya, yang di sana. Ditransfer apa gimana itu? Transfer. Ada buktinya ya nanti. Iya, buktinya. Soalnya kita pas masuk ke ladang sawit tuh gak megang apa-apa, HP, uang gak megang. Soalnya kita udah dirampas sama itu sama Samsung yang Malaysia. Terus masalah paspor tuh, masalah paspornya itu diberikan semua enggak? Paspor kita ditahan di Pak Saiful. Oh, sekarang paspor ada di Pak Saiful. Iya, ada di Pak Oh, masih ada di sana. Saiful. Jadi nggak diberikan Nggak diberikan. semuanya, Iya. ditahan. Iya. Oke. Padahal itu paspor pun uang sendiri, Iya. bukan dari pihak agen. Iya. Nah, soalnya pas kita datang ke Malaysia yang kilang tujuan yang pertama itu, yang dari Pak Solihin, tokek kita bilang, bos kita bilang, ini paspor uang dari siapa? Saya bilang, itu paspor uang masing-masing. Kenapa uang masing-masing? Dia jawab, soalnya paspor udah ditanggung sama agen. Kalian gak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Tapi kenapa kalian ngeluarin uang buat paspor? Nah, saya jujur di situ agen saya yang minta, agen dari kampung minta 2 juta per orang buat bikin paspor. Ya, berarti itu si Solihin kan? Ya, seharusnya Sama Makasih. ya, seharusnya paspor tuh bukan dari kita, Bang. Udah ditanggung. Iya. Soalnya orang Jawa pun yang 1 orang kan ada orang Jawa, dia juga nggak ngeluarin uang buat bikin paspor, udah ditanggung sama agen. Iya. Ya. Oke, cukup. Oke, siap. Oke, makasih ya, Kang. Harapannya untuk untuk orang-orang atau misalnya untuk warga negara di Indonesia nih. Makasih buat para Gerhana Pro yang udah bisa bantu kita keluar dari Malaysia, udah bantu keluarga kita juga yang bantu kita keluar dari Malaysia. Ya. Terkait masalah tuntutan, apa aja yang mau dituntut? Kerugian. Alhamdulillah sama yang mau. Oh iya. Oke. Ya. Oke, gitu aja. Ya. Oke, makasih ya.